Halo, selamat datang di video saya. Di video kali ini kita akan eh, membahas lagi, membahas lagi ChatGPT. Eh, kita akan bermain di ChatGPT dengan topik creative writing, gitu ya. Sekali lagi, teman-teman jika belum sempat mencoba ChatGPT, bisa cek di video-video sebelumnya, daftar dulu, sign up dulu di openai.com. Setelah sign up, baru bisa pakai fitur ChatGPT ini ya. Nanti tinggal login di chat.openai.com, login, dan kemudian bisa langsung pakai fiturnya. Salah satu yang menarik dari diskusi penggunaan ChatGPT ini adalah si mesinnya itu bisa ternyata membuatkan jawaban yang berkaitan dengan penulisan kreatif. Nanti kita akan bermain dengan beberapa jenis karya sastra gitu ya, puisi, prosa, kemudian mungkin kita juga akan sedikit bikin movie script, mungkin ya. Kita akan lihat ya seberapa mampu ChatGPT menghandle ego saya gitu ya. Kita tantang nih, bisa nggak nih kita bikin, dia membantu saya bikin beberapa karya sastra gitu ya. Sekali lagi teman-teman, ChatGPT ini punya kemampuan untuk mengingat pertanyaan sebelumnya, maka kalau pertanyaan-pertanyaannya masih berkaitan, maka lebih baik dalam satu thread, tidak usah di-reset, biarkan nyambung saja menjadi satu kesatuan gitu ya. Tinggal kita bikin follow up question-nya gitu ya. Terus menerus saja. Kita mulai dengan creative writing untuk puisi. Kita mulai dengan puisi, boleh. Kita lihat apakah ChatGPT bisa membuatkan saya puisi gitu ya. Please, biar sopan ke ChatGPT, Mas atau Mbak ChatGPT, please make a poem about students' life and COVID-19 pandemic. Bisa, bisa dibuatkan, bisa dibuatkan oleh ChatGPT-nya. Kira-kira seperti ini. Kalau kita minta lagi itu ya, create another one, please. Bayangkan kita bisa bikin buku gitu ya, kompilasi puisi tentang topik ini gitu, Students Life and Pandemic, tapi puisinya tidak kita tulis, tapi kita generate lewat chat GPT ini. Mengerikan. Satu sisi mengerikan. Jadi mungkin kita butuh diskusi lebih 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 lanjut ya tentang the future of creative writing dengan ini gitu. Karena ada beberapa orang yang ngomong dengan proper review and revision gitu, bahkan Turnitin itu tidak bisa ngecek hasil dari ChatGPT ini gitu. Ada yang bilang salah satunya untuk essay ya, untuk essay gitu. Jadi patut diwaspadai. Oleh karena itu sebenarnya menarik kita diskusikan sehingga kita bisa tahu, kita bisa melihat posisi kita di mana gitu. Apalagi misalkan teman-teman mengajar mata kuliah atau mengajar tentang topik penulisan kreatif atau creative writing gitu, entah di sekolah, entah di universitas gitu. Dan kita bisa ngasih tugas siswa kita untuk bikin 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 puisi dengan topik tertentu, ChatGPT bisa bikinin apa namanya, bisa bikinin puisinya gitu. Jadi memang harus kita pikirkan ya, bagaimana kemudian ChatGPT ini bisa mengaruhi proses teaching and learning yang terjadi di mata kuliah creative writing misalkan. Karena bisa, karena bisa dibikinin. Cuma untuk puisi, begitu saya terus gitu ya meminta untuk dibikinin puisi yang baru gitu, tapi topiknya masih students life and COVID-19 pandemic. Setelah beberapa saat, please create another one. Puisinya akan berulang pada beberapa bagian. Jadi memang karena dia kan memang lebih, karena generator ya gitu. Jadi setelah berapa kali hasil apa namanya, berapa kali hasil
puisi yang dibuat oleh ChatGPT. Kemudian ketika kita minta dibikinin lagi, hasilnya tidak akan sangat baru, tanda kutip. Jadi ada beberapa bagian yang kemudian terulang di beberapa bagian puisinya gitu. Itu yang saya alami, itu yang saya rasakan untuk puisi gitu ya. Jadi setelah 5 atau 6 gitu, puisi ketujuh dan seterusnya yang di-generate oleh si ChatGPT ini akan ada beberapa stansa, ada beberapa line yang terulang gitu. Jadi ternyata tidak sangat baru. Jadi ekspektasi kita kan 100 puisi baru gitu ya, original dibuat oleh ChatGPT. Ternyata tidak juga. Ternyata tidak juga. Jadi teman-teman silakan cek dan alami sendiri ya. Apa namanya? Saturation saturation levelnya gitu untuk masing-masing jenis karya sastra ya, masing-masing jenis penulisan kreatifnya, saturation levelnya di apa gitu. Puisi kayaknya di 5 6 atau mungkin 10 gitu. Mungkin beda-beda ya setiap topiknya, tapi bahwa ada fakta setelah berapa kali generated apa namanya puisi, ChatGPT ini akan mengeluarkan hasil yang kemudian relatif sama dengan hasil-hasil sebelumnya gitu kira-kira ya. Itu untuk puisi. Jadi kalau misalkan tugasnya hanya sekali, ChatGPT ini sudah sangat-sangat membantu siswa atau mahasiswa kita untuk menjawab atau mengerjakan tugas yang kita kasih. Jadi ya kita perlu diskusikan deh habis ini kayaknya ya. Kita perlu bikin satu satu sesi sendiri gitu tentang academic integrity gitu regarding this new invention. Karena beneran bisa bikin, bener bisa bikin dan secara kasat mata ya cukup bagus juga gitu. So, itu baru puisi. Sekarang kita lihat short story. Kita pendek yuk, cerpen yuk. Please create a short story about a young Indonesian student struggling with COVID-19 pandemic in US in the US gitu ya, in the United States misalkan. His name is Risang. Misalkan gitu ya, misalkan tambah ngadi-ngadi gitu. Kita lihat apakah ChatGPT bisa membuatkan kita cerpen tentang tentang siswa Indonesia yang struggling dengan COVID-19 pandemic di Amerika Serikat. Namanya Risang. Kita bikin? Kita lihat seperti apa. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi saya sebenarnya agak galau gitu bikin video ini karena kalau kemudian ini ditonton oleh siswa atau mahasiswa, mereka praktis akan menggunakannya gitu ya untuk bikin tugas-tugas mereka. Tetapi sooner atau later gitu mereka akan menemukannya juga kok. Jadi kita tinggal sekarang berpikir nih dengan kemampuan ChatGPT yang sebagus ini gitu, se-advance ini, apa yang harus kita lakukan gitu. Sebelumnya saya sudah menggunakan fitur ini, prompt ini gitu, sebelum bikin videonya gitu, dan hasilnya dua kali generate gitu, sama-sama bagus. Yang tadi juga bagus, yang ini juga bagus. Karena bagi saya ya, yang sering menghadapi writer's block gitu, ini bisa jadi salah satu strategi untuk mendobrak writer's block itu gitu. Jadi kita tinggal terusin ceritanya aja gitu. Atau kalau kita males, berhati-hati juga nih, irisannya dengan banyak nih, academic integrity, ethics gitu. Kalau kita males gitu, kita tinggal minta aja sama ChatGPT untuk please continue the story. Kita lihat apakah ChatGPT bisa melanjutkan cerita pendek ini gitu.
Bisa, bisa, gitu. Um, kita tambahin gitu. Continue the story with additional conflict about love triangle. Tambah adik-adik kita, tambah kreatif gitu, tambah kreatif triangle. Bisa nggak? Bisa nggak? Um, video ini akan saya beri judul ChatGPT and the Future of Creative Writing. Karena karena ternyata meskipun ya kita tambah demand-nya gitu, ChatGPT masih bisa mengakomodasi demand kita. Bayangkan saya dapat tugas untuk bikin bikin cerita pendek atau novel pendek gitu ya dengan topik tertentu. Saya tinggal bikin beberapa prompt dan kemudian prompt itu akan saya masukkan ke ChatGPT dan ChatGPT akan membuatkan saya ceritanya. That's it, selesai. See? Ini topik yang menarik juga yang harus kita diskusikan gitu. Uh, itu untuk cerpen ya. Beneran deh kita bisa bikin novel pakai ChatGPT. Mungkin kapan-kapan kita perlu perlu bikin project gitu ya, bikin novel gitu ya. How to generate a novel gitu ya, using ChatGPT. Mungkin akan laku. Mungkin mungkin ceritanya tidak begitu begitu bagus ya. Pertanyaannya kan bukan bagus atau tidak. Bisa bisa membuatkan tidak bisa. Jawabannya bisa. Maka another food thought gitu ya, yang harus kita kita ponder gitu, kita refleksikan bersama gitu. Sejauh mana Chat GPT bisa kita gunakan gitu ya. Kalau kita bisa menemukan fitur ini, kalau saya bisa menemukan website ini, teman-teman mahasiswa pasti bisa menemukannya gitu. Sooner atau later. Maka yang perlu kita diskusikan bersama adalah kita harus bagaimana gitu ya. Sikap kita harus bagaimana. Lanjut. Uh, poem sudah, puisi sudah, cerpen sudah. Kalau movie script gitu ya, kita coba tambah ngadi-ngadi gitu ya. Create, maaf, create a movie script based on the previous story. Make it, make, sorry, bukan make. Create a movie script based on the previous story. There are three character. Oh, jangan. Movie synopsis dulu. Movie synopsis based on the plot. There nggak usah karakter. Kita ini lihat dulu. Apakah dia mampu apa enggak? Create a movie synopsis based on. Wah, perlu kita renungkan nih. oleh ChatGPT, saya sudah diberikan ide untuk bikin film yang namanya Forensic Exchange. Bikin film nih Forensic Exchange gitu. Ada ada source story-nya, sekarang sudah ada sinopsis filmnya. Make a short, make a movie script for a 10-minute movie based on this synopsis. Tambah ngadi-ngadi. Menarik sekali. Saya minta dibikinin script, movie script 10 menit berdasarkan sinopsis tadi yang dibuat berdasarkan cerpen tadi. Saya selalu dibuat terkesima gitu. Setiap kali saya masuk, meskipun saya sudah pernah nyoba, sebelum bikin video kan saya coba dulu gitu ya, memastikan bahwa bisa dicoba gitu. Tapi begitu setiap kali saya nyoba, jawabannya selalu beda dan jawabannya selalu bisa membuat saya kagum. Chat GPT, coba. The future of creative writing. Please continue. Kita mau bikin apa lagi ya? Kita mau bikin apa lagi ya? Puisi bisa, cerpen bisa. Kalau kita panjangin di novel.
Dari cerpen dan novel itu kita minta dibikinin sinopsis. Film bisa. Dari sinopsis itu kita minta dibikinin movie script. Film pendek bisa. Terus apa lagi? Saya juga bingung apa batas dari si ChatGPT ini, tetapi bagi saya it's beyond what I have expected ya from this particular technology gitu. Sudahlah, ya sudah ya. Videonya kita stop dulu. Saya akan biarkan teman-teman bermain. Untuk topik creative writing di video ini kita bahas layanan ChatGPT untuk bikin puisi, cerpen, sama movie script dan movie synopsis. Hasilnya lancar, smooth, and by the end of the day, ChatGPT bisa melakukan semuanya. So, teman-teman silakan coba. Kalau teman-teman tertarik dengan dunia penulisan kreatif, silakan dicoba dan dibandingkan gitu. Mungkin hasilnya akan sedikit lebih robotik gitu ya, karena di-generate oleh mesin, tetapi kalau jawabannya bisa nggak, by the end of the video, I can say bisa. Tinggal hasilnya kita lihat gitu ya. Kita tinggal nilai sendiri. Tetapi keren. Keren. Teman-teman silakan coba. Kalau ada yang pengen jadi sutradara film pendek ya, tugas kampus gitu, ChatGPT bisa dicoba. Video berikutnya kita akan bermain dengan presentation mungkin ya, how to prepare presentation. We are given a particular topic, kita disuruh bikin presentasi, kita disuruh bikin materi, kita disuruh bikin skrip presentasinya. Bisa nggak ya video berikutnya? Kita tinggal bermain lewat ChatGPT. But for the day, that's it. That's the end of the video. Sampai jumpa di video berikutnya. Silakan teman-teman bermain dengan ChatGPT. Nikmati, mumpung masih beta. Dan nanti bisa dirasakan gitu ya interaksinya dengan ChatGPT. So, bye. Sampai jumpa di video berikutnya.